Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2, mata kuliah Customer Relation Management Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil perancangan ECRM kami pada CV kita Insani Madani, yaitu Tokochat. Namun, sebelum kami melanjutkan presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Raihan, yang kedua ada saya sendiri, Sardi Saria Mintasi, yang ketiga ada Rafiq dari Naufal, yang keempat ada Kausar Putra Ramadan, yang kelima ada Dimas Aji, yang keenam ada Febian Saji Wandana, dan yang terakhir ada Muhammad Romanov Magas. Nah, berikut adalah agenda pokok pembahasan pada presentasi kami kali ini. Yang pertama ada profil studi kasus, yang kedua adalah masalah, ada acquire, ada in-hand, ada retain, yang ketiga ada activity diagram berjalan atau FIS, yang keempat ada activity diagram usulan atau to be, yang kelima ada use case diagram, yang keenam ada kelas diagram, yang ketujuh ada rancangan layar aplikasi, dan yang terakhir adalah penutup. Berikut adalah profil studi kasus kami, yaitu CV kita Insani Madani. Yang mana ini adalah usaha retail yang bergerak di bidang penjualan cat atau toko cat yang berdiri pada tahun 2022, lokasinya ada di Tangerang. Target pasarnya adalah kontraktor, mandor, pemilik proyek, atau toko bangunan. Kebutuhan solusi dari kami yaitu sistem ECRM berbasis website agar pelanggan dapat memesan cat secara online. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Di sini kami hanya berfokus pada dua tahap CRM, yaitu acquire dan enhance. Acquire akuisisi pelanggan ini yang pada saat ini sedang berjalan, yaitu penjualannya masih manual atau door to door dan via WhatsApp pribadi, yang mana jangkauannya terbatas pada lokasi yang hanya didatangi oleh sales. Maka, kelompok kami mengusulkan website CRM sebagai kanal akuisisi pelanggan, yang mana pelanggan ini dapat mendaftar dan memesan secara online, sumber dan lead-nya pun tercatat secara otomatis. Yang kedua di sini ada enhance atau peningkatan layanan yang saat ini berjalan itu adalah harga chatnya itu masih seragam tanpa segmentasi, mana pemilihan warnanya masih manual dan layanan serta data pemesanannya belum terorganisir. Maka kelompok kami mengusulkan untuk memberikan diskon kuantitas otomatis, lalu preview warna digital, live chat CS, dan pelacakan status pemesanan secara real time. Nah, untuk selanjutnya di sini ada activity diagram berjalan atau as-is. Yang saat ini sedang berjalan adalah sales melakukan penjualan secara manual atau door to door. Lalu sales menghampiri beberapa proyek atau lokasi pembangunan untuk mencari calon pelanggan. Setelah itu, sales menghampiri calon pelanggan atau menghubungi melalui WhatsApp untuk memperkenalkan toko chat sekaligus menawarkan produk-produk yang dimiliki oleh toko. Lalu di sini calon pelanggan akan menerima calon pelanggan akan menerima pesan melalui WhatsApp. Lalu calon pelanggan memberikan informasi cat yang dibutuhkan seperti jenisnya, warnanya, volumenya, hingga harganya atau budgetnya yang mereka punya berapa. Lalu sales akan memberikan informasi produk cat yang sesuai dengan informasi cat yang dibutuhkan oleh oleh calon pelanggan maksud saya. Selanjutnya, setelah menerima, pelanggan akan memutuskan untuk memesan cat yang memutuskan dan memesan cat yang dibutuhkan. Dan di sini apakah calon pelanggan minat dan mau memesan? Jika tidak, maka sales akan mencari atau menghampiri calon pelanggan lain untuk menghubungi WhatsApp dan memperkenalkan toko cat sekaligus menawarkan produknya. Tapi jika calon pelanggan berminat, maka calon pelanggan akan menginformasikan data pemesanan seperti jenis atau merek cat yang dibutuhkan, warna, volumenya seperti apa, lalu jumlahnya, alamat proyeknya, dan waktu pengirimannya. Nah, setelah calon pelanggan menginformasikan data pemesanannya, maka sales akan mencatat informasi pemesanan calon pelanggan. Itu untuk activity diagram berjalan atau as-is. Nah, selanjutnya ini adalah activity diagram usulan kami atau to be. Di sini sebentar.
calon pelanggan atau pelanggan bisa mengakses website eCRM toko chat. Nah, di sini untuk calon pelanggan bisa mendaftar akun terlebih dahulu atau pelanggan bisa langsung login ke website eCRM-nya. Lalu sistem akan menyimpan data pelanggan beserta sumber atau lead-nya. Selanjutnya, calon pelanggan atau pelanggan itu dapat melihat katalog produk chat. Di sini ya bisa lihat jenisnya, warnanya, volumenya hingga harganya. Setelah itu memilih warna dan melihat preview digital pada dinding. Selanjutnya, pelanggan bisa mengisi detail pesanan seperti jenis atau merek yang dibutuhkan, warna, volume, jumlah, alamat proyek, dan juga waktu pengirimannya kapan. Di sini sistem akan menghitung harga dan diskon kuantitas secara otomatis. Lalu di sini setelah sistem menampilkan harga dan diskon kuantitatifnya, apakah si pelanggan setuju atau tidak dengan harga dan diskonnya. Jika tidak, maka pelanggan akan kembali ke dashboard atau ke menu untuk melihat katalog produk atau chat gitu. Jika customer setuju, maka customer bisa konfirmasi dan kirim pesanan. Setelah konfirmasi dan kirim pesanan, sistem akan menyimpan dan membuat kode pemesanan, lalu mengirim notifikasi ke admin dan sales. Setelah admin ataupun sales menerima notifikasi tersebut dan memverifikasinya, sales ataupun admin bisa memproses pemesanannya. Lalu memperbarui status pemesanannya dari apakah sudah diproses atau apakah sudah dikirim ataupun sudah selesai. Nanti sistem akan menampilkan status pemesanan secara real time di dashboard pelanggan. Maka pelanggan bisa memantau status pemesanannya dan proses proyeknya gimana. Jadi apakah sudah diproses si chatnya atau sudah dikirim ataupun sudah selesai gitu. Lalu pelanggan bisa mengajukan pertanyaan atau komplain lewat live chat. Nanti live chat ini akan diterima langsung oleh oleh sales atau admin atau customer service dari toko. Jadi bisa langsung ditanggapi live chatnya dan keluhan pelanggan. Itu selesai. Nah, untuk activity diagram usulan dari kami seperti itu. Selanjutnya ada use case diagram sistem usulan. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Raihan. Nah, berikutnya itu ada kelas diagram sistem usulan. Pada kelas diagram sistem usulan ini terdapat 7 kelas utama, yaitu ada pengguna, pelanggan, produk, pesanan, item pesanan, diskon, lalu pembayaran. Pelanggan itu merupakan turunan dari pengguna, lalu setiap pelanggan bisa membuat banyak pesanan. Satu pesanan terdiri atas dari beberapa item pesanan yang merujuk ke produk tertentu, dan disitulah perhitungan subtotal per item dilakukan. Selain itu, ada kelas diskon yang menerapkan potongan harga ke pesanan, serta kelas pembayaran yang mencatat pembayarannya. Struktur ini dirancang supaya data pelanggan, produk, transaksi, sampai pembayaran saling terhubung secara konsisten. Masuk ke bagian rancangan layar aplikasi, ini adalah halaman utama atau storefront, tempat pelanggan mengakses katalog produk chat secara online. Pelanggan bisa memfilter produk berdasarkan jenis chat, misalnya interior atau eksterior. Halaman ini menonjolkan fitur-fitur unggulan kami seperti preview warna, diskon otomatis, atau live chat. Nah, selanjutnya adalah halaman master data produk chat yang digunakan oleh admin untuk mengolah data produk, mulai dari menambah, mengubah, menghapus, sampai melihat data CRUD. Atribut mencakup jenis cat, warna, volume, harga, dan stok. Ada juga fitur color picker untuk memudahkan admin menentukan warna pada setiap produk. Nah, ini adalah halaman transaksi pemesanan, di mana pelanggan menyesuaikan pesanannya di dalam keranjang. Sesuai dengan fokus tahap enhance, diskon kuantitas akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Pelanggan juga bisa mengisi detail pengiriman seperti alamat proyek dan waktu pengiriman yang diinginkan.
Halaman ini adalah dashboard laporan untuk pihak manajemen. Di sini ditampilkan ringkas KPI seperti jumlah pelanggan, pesanan, pendapatan, dan pipeline penjualan. Ada juga grafik pesanan yang berdasarkan status, serta sumber pelanggan yang terkait dengan tahap acquire, sampai informasi produk terlaris dan nilai pesanan per bulan. Nah, di sini ada fitur unggulan tahap enhance, yaitu yang pertama itu ada preview warna digital. Pelanggan bisa memilih dan melihat simulasi hasil warna cat pada dinding sebelum memutuskan untuk memesan sehingga mengurangi resiko salah pilih warna. Dan yang kedua itu ada live chat customer service. Pelanggan dan customer service biasa bisa terhubung langsung untuk menanyakan produk maupun menyampaikan komplain tanpa harus menunggu lama seperti pada proses manual sebelumnya. Rancangan CRM untuk TV Cipta Insan Madani ini bertujuan untuk mendigitalkan proses penjualan cat supaya jangkauan akuisisi pelanggan jadi lebih luas dan layanan yang diberikan jadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih terorganisir. Demikian presentasi dari kelompok tua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.